Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Untuk pertemuan kali ini, Bu Fitri akan menyampaikan materi yaitu tentang menemukan informasi penting dari teks sejarah. Untuk lebih lengkapnya, simak materi berikut ini. Untuk pelajaran kali ini adalah Bahasa Indonesia, tema 2 subtema 1, kelas 6, yaitu tentang menemukan informasi penting dari teks sejarah. Tapi untuk sebelumnya, kalian simak kompetensi dasar KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Yang kedua, siswa dapat menemukan informasi penting dari teks sejarah. Pengertian informasi dan teks sejarah. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan juga dikelola dengan sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah hal yang mudah dipahami dan juga bermanfaat bagi penerimanya. Teks sejarah adalah sebuah teks di mana isinya menjelaskan atau menceritakan mengenai hal fakta ataupun kejadian masa lalu yang menjadi asal mula sesuatu, sehingga tersirat sebuah nilai sejarah di dalamnya. Bagaimana cara menemukan informasi penting dari teks sejarah? Cara yang pertama, membaca teks secara utuh. Cara yang kedua, membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Informasi dapat ditemukan dari berbagai sumber, salah satunya adalah buku sejarah. Informasi yang ditulis dalam buku sejarah terkandung unsur 5W plus 1H. Unsur tersebut dikenal dengan istilah adiksimba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang digunakan untuk memahami isi sebuah informasi. Sebuah informasi dapat dikatakan baik jika dapat menjawab unsur-unsur yang terdapat dalam 5W plus 1H. Selanjutnya, unsur-unsur 5W plus 1H bisa kalian ingat-ingat, yaitu ada 6. Yang pertama, what atau apa, menanyakan hal atau suatu peristiwa yang terjadi. 2. Where atau di mana, menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, when atau kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, who, siapa, menanyakan seseorang atau pelaku dalam peristiwa. Yang kelima, why, mengapa, menanyakan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Yang keenam, how, bagaimana, menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur 5W plus 1H, bisa kalian simak contoh teks sejarah berikut ini. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi disusun dini hari menjelang 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maida, Jalan Iman Bonjol, nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati menggunakan mesin tik Laksamana Maida. Akan tetapi, ternyata mesin tiknya masih menggunakan
huruf kanji, sehingga Sayuti meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Setelah membaca teks secara keseluruhan, kalian bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, apa? Apa hal yang diceritakan dalam teks sejarah tersebut? Kata tanya apa menanyakan hal atau suatu peristiwa. Jadi jawabannya adalah sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kata tanya siapa? Siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ingat bahwa kata tanya siapa menanyakan seseorang atau pelaku dalam peristiwa. Jadi jawabannya adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. 3. Kapan teks proklamasi disusun? Ingat bahwa kata tanya kapan menanyakan waktu. Berarti jawabannya adalah teks proklamasi disusun pada dini hari menjelang 17 Agustus 1945. Peta pikiran selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Di mana penyusunan teks proklamasi? Kata tanya di mana menanyakan tempat. Dan jawabannya adalah penyusunan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian kata tanya mengapa? Bisa dibuat kalimat tanya sebagai berikut. Mengapa Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman? Kata tanya mengapa menanyakan sebab atau alasan. Jadi jawabannya adalah Sayuti Melik meminjam mesin tik konsulat Jerman sebab mesin tik milik Laksamana Maida masih menggunakan huruf kanji. Yang terakhir, kata tanya bagaimana bisa dibuat kalimat tanya sebagai berikut. Bagaimana cara naskah proklamasi disusun? Kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses, sehingga jawabannya naskah proklamasi disusun dengan cara mengumpulkan ide dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah kalian membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya, sehingga dapat digali informasi penting dari teks sejarah tersebut sebagai berikut. 1. Sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. 3. Teks proklamasi disusun pada dini hari menjelang 17 Agustus 1945. 4. Penyusunan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. 5. Sayuti Melik meminjam mesin tik konsulat Jerman sebab mesin tik milik Laksamana Maida masih menggunakan huruf kanji. 6. Naskah proklamasi disusun dengan cara mengumpulkan ide dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Demikian penyampaian materi kali ini, yaitu tentang menemukan informasi penting dari teks sejarah. Kita ulangi sekali lagi bagaimana caranya. Yang pertama, kalian harus membaca teksnya secara utuh. Yang kedua, kalian harus membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya tadi ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah membuat kalimat tanya, kalian bisa menjawabnya, sehingga kalian bisa menemukan informasi penting dari teks sejarah. Untuk tugas di rumah, kalian bisa membuka buku paket kalian pada halaman 91 dan kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Untuk evaluasi hari ini, akan Bu Guru kirim linknya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.